Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita membahas kitab Syarah Salasatul Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seputar hal-hal yang berkaitan dengan orang yang tidak percaya terhadap azab dan nikmat kubur, ya. Orang yang tidak mempercayai adanya azab dan nikmat kubur. Kemudian beliau menjelaskan sisi-sisi bantahan kepada orang-orang seperti itu. Kemarin kita sudah membaca yang pertama. Sekarang kita masuk pada jawaban yang kedua tentang orang-orang yang mengingkari azab kubur. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Berkata penulis rahimahullahu taala, ats-tsani, yang kedua, anna ahwalal barzakhi, bahwasanya keadaan atau kondisi alam barzakh itu min umuril ghaibi, termasuk perkara gaib, allati, yang mana la yudrikuhul hissu, yang mana tidak bisa diketahui atau dijangkau oleh al-hissu. Al-hissu itu kita artikan di sini sebagai panca indera gitu. Jadi alam barzah itu adalah perkara gaib yang panca indera itu nggak bisa menangkap. Walau kanat tudraku bil hissi, seandainya alam barzah itu bisa diketahui, bisa digapai, bisa dicapai dengan indra, la fatat faidatul imani bil ghaibi, maka pasti akan hilanglah faedah beriman kepada yang gaib. Jadi nggak ada artinya kalau misalkan bisa diketahui dengan panca indera. Wala tasawa al mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna fit tasdiqi biha, dan akan menjadi setara, akan menjadi sama orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib dan orang yang ingkar menentang terhadap sesuatu yang gaib dalam membenarkan hal tersebut. Nah, ini keadaan yang kedua. Kenapa Allah menutup gitu? Kenapa Allah tidak memperlihatkan kepada kita alam barzah, alam gaib? Karena itu termasuk perkara iman, perkara gaib. Kalau dibuka, nah itu nggak ada artinya kita beriman kepada alam gaib. Artinya faedahnya nggak ada. Faedahnya nggak ada. Nah, makanya sama Allah Subhanahu wa taala ditutup tentang mengetahui alam barzah dengan panca indera. Meskipun kadang ya, mungkin di negeri kita, wallahu taala alam, betul atau tidak itu beberapa kali ada kisah ya begitu ya, tentang alam barzah yang sebagian itu diperlihatkan kepada manusia. Qala al-musannif, kemudian penulis berkata, asal itu poin yang ketiga, annal adzaba wan na'ima wa sa'atal qabri wa diqahu innama yutrakuha al mayyit. Yang namanya adab, kemudian nikmat kubur, kemudian kuburnya menjadi luas, kuburnya menjadi sempit, itu yang bisa mendapati, yang bisa melihat, yang bisa merasakan adalah si mayit. Duna ghairi, bukan yang lain, si mayit saja. Kok bisa? Wahada kama yaron naimu, ini sebagaimana an-naim, orang yang tidur,
itu melihat fi manamihi di dalam mimpinya annahu fi makanin doyikin muhishin, bahwasanya dia berada di tempat yang doyek, yang sempit, yang muhish, yang serem, menyeramkan, atau fi makanin wasi'in bahijin, atau dia bermimpi di satu tempat yang luas dan yang sangat indah. Wahua, padahal orang tadi binisbati li ghairihi, ditinjau atau dilihat dari orang lain, bukan yang tidur itu, lam yataghayyar manamuhu. Itu tidurnya nggak berubah, ya masih di atas kasur gitu kan. Wahwa fi hujrotihi, dia masih di dalam kamar, baina firashihi wa ghitaihi, di antara kasur dan selimutnya. Masih di situ-situ aja. Tapi orang yang tidur, yang bermimpi itu ngerasanya sada sampai mana-mana kan. Kadang mimpinya tuh sampai mana, ketemu siapa gitu kan. Merasakan ini, merasakan itu, ada yang dikejar-kejar, ada yang mimpi jatuh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang merasakan cuma si orang yang tidur. Yang bangun, yang terjaga, yang ada di sampingnya itu yang nggak ngerasakan apa-apa. Dia doang yang merasakan. Nah, walaqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi wa huwa baina ashabihi. Dan sungguh dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwahyukan kepada beliau dalam keadaan beliau masih berada di antara para sahabatnya. Kemudian wa yasma'ul wahya. Kemudian Nabi mendengar wahyu tersebut, wala yasma'uhu sahabatu. Akan tetapi para sahabat tidak bisa mendengar wahyu yang didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang gitu ya, di beberapa cerita, di beberapa sirah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu, kalau lagi di atas onta gitu, itu ontanya akan diam dan duduk, gitu. Akan diam dan duduk karena berat. Ketika Nabi Nabi menerima wahyu itu berat gitu. Kemudian sampai saking beratnya itu ontanya ikut ngerasa berat. Kemudian duduk. Nah, itu biasanya para sahabat tahu, oh itu wahyu sedang turun. Warubbama, dan terkadang yatamatsalu lahul malaku rajulan fayukallimuhu. Terkadang malaikat itu yatamatsalu apa? Nyaru menampakkan diri gitu sebagai seorang laki-laki, fayukallimuhu, kemudian berbicara kepada Nabi, sebagaimana kisahnya dalam hadis Jibril itu terkenal sekali. Wasahabatu la yarawnal malaka wa la yasma'unahu, dan para sahabat tidak bisa melihat malaikat yang turun dan juga nggak bisa mendengar wahyu yang didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini berkaitan dengan kenapa kita nggak bisa ngelihat alam kubur gitu ya. Salah satunya ini. Orang tidur aja ya seperti itu sama gitu. Kemudian warabi'u, yang keempat, poin yang keempat. Anna idrakal khalqi, bahwasanya idrakal khalqi, pengetahuannya makhluk itu mahdudun, itu terbatas bima makkanahullahu ta'ala min idrakihi, terbatas pada sesuatu yang Allah mungkinkan untuk diketahui. Jadi pengetahuan manusia, kenapa kita nggak bisa melihat alam barzah? Yang keempat, karena pengetahuan kita terbatas. Dan itu dibikin terbatas sama Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu an yudriku kulla mawjudin. Dan manusia itu nggak mungkin untuk bisa mengetahui kulla mawjud, segala sesuatu yang ada di alam itu kita nggak bisa. Ya. Nggak usah jauh-jauh gitu kan. Nggak usah jauh-jauh. Manusia itu nggak bisa mengetahui apa yang ada dalam dirinya sendiri. Ya. Kenapa orang itu marah, kenapa orang itu senang, kenapa orang itu sedih, kenapa orang itu bahagia, kenapa orang itu bisa mencintai, dan seterusnya. Itu nggak bisa dijangkau. Itu nggak bisa dijangkau. Itu apa gitu kan? Ya itu kan katanya ada ini, ada itu, ada gelombang ini di otak. Tapi apa gitu? Di dalam tubuh manusia sendiri, manusia nggak bisa mengetahui. Artinya bahkan manusia itu tidak mengetahui yang ada di dalam dirinya sendiri. Apalagi yang lebih luas lagi. Fas samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan haqiqiyan yusmi'uhullahu ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan
wa ma dzalika huwa mahjubun anna. Nah, kemudian kata beliau, langit yang 7, kemudian bumi beserta apa saja yang ada di dalamnya, kullu syai'in, semuanya itu yusabbihu bihamdillah, itu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tasbihan hakikian, dengan tasbih yang hakiki. Ini tasbih ini bukan bukan majazi. Artinya kalau disebut langit dan bumi itu bertasbih, mereka bertasbih, betul-betul bertasbih. Tapi kita nggak dengar, tapi kita nggak tahu bahasanya. Artinya ini bukan majas, ini betulan bertasbih. Yusmi'uhullahu ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perdengarkan kepada siapa yang dia kehendaki dari kalangan makhluk ahyanan, terkadang. Ya, terkadang Allah perdengarkan. Wa ma dzalika huwa mahjubun anna. Meskipun demikian, bersamaan dengan yang seperti itu mahjubun anna. Itu tertutup dari kita. Kita nggak bisa tahu. Gunung bertasbih. Matahari bertasbih, bulan bertasbih, pohon bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah. Tapi kita tidak bisa mendengarnya. Kenapa? Karena bahasanya beda. Nanti kita lihat. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dan yang tentang seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah. Apa? As-samawati sab'u, langit yang 7, wal ardu, dan bumi, wa man fihinna, dan semua yang ada di dalamnya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Wa im min syai'in, dan tidaklah segala sesuatu itu illa, melainkan yusabbihu bihamdihi, mereka bertasbih memuji Allah. Yusabbihu bihamdihi, kalau kita baca di dalam tafsirnya, mereka makhluk-makhluk Allah ini bertasbih dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Itu namanya bertasbih dengan bertahmid. Yusabbihu bihamdih, mereka mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Kenapa? Karena bahasanya berbeda, karena caranya berbeda. Semua hal, batu, pepohonan, makhluk, hewan, pokoknya semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak bisa mengetahui. Kemudian kata beliau, wa hakadza asyayatin wal jinnu, demikian juga setan dan jin, yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaban, yang mana mereka berjalan, bergerak di muka bumi, dhahaban wa iyaban, datang dan pergi. Wa qad hadaratil jinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh jin itu pernah datang, pernah hadir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastama'u liqiraatihi, kemudian minta diperdengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ansatu, kemudian jin ini terdiam. Jin ini terdiam. Itu kisahnya masyhur ya di dalam surat Al-Jin ya. Dalam surat Al-Jin. Jadi di dalam surat Al-Jin itu menceritakan bahwasanya jin itu ada yang muslim gitu, ada yang masuk Islam, minta diperdengarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad membacakan bacaan Al-Qur'an, kemudian masuk Islam. Wa wallau ila qaumihim mundzirin, kemudian mereka kembali kepada kaumnya mundzirin, sebagai pemberi peringatan. Artinya setelah masuk Islam, jin-jin ini balik ke kampungnya untuk mengajarkan Islam. Nah, ini menunjukkan jin itu juga kena beban taklif sama seperti kita, dan jin itu juga kena beban syariat. Jin itu juga ada yang Islam, ada yang kafir, sama sebagaimana manusia. Kemudian kata beliau, wa ma'ahadza fahum mahjubuna anna. Meskipun demikian, jin itu mahjub. Jin itu terhijab. Terhijab itu tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat, meskipun terkadang gitu ya, jin yang iseng gitu, jin kafir, jin yang mau menggoda manusia itu bisa menampakkannya kepada manusia. Tapi pada dasarnya mereka adalah sesuatu yang gaib. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, oleh karena itulah
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal tersebut, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, la taftinannakumus syaiton. Jangan sampai setan itu memfitnah kalian. Maksudnya jangan sampai setan itu menyesatkan kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan akhraja abawaikum. Pernah memfitnah, pernah menyesatkan dua bapak kalian, maksudnya ini kebiasaan orang Arab ya. Kalau mereka menyebutkan dua pasang itu biasanya cuma disebut satu. Kayak komaro ini 2 bulan itu maksudnya matahari dan bulan. Abawani 2 bapak maksudnya ayah dan ibu gitu. Umaroni 2 Umar maksudnya Abu Bakar dan Umar. Nah, itu kebiasaan orang Arab gitu. Sebagaimana setan itu pernah akhraja abawaikum, mengeluarkan, memfitnah bapak ibu kita, yaitu Nabi Adam dan Hawa, minal jannah, dari surga, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima. Yanzi'u dalam keadaan ketika keluar dari surga itu terlepas apanya, libasahuma, pakaian keduanya, liyuriyahuma sau'atihima, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Jadi Nabi Adam dan Hawa ketika keluar diusir dari surga itu dalam keadaan tidak memakai pakaian, tidak memakai pakaian. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia setan itu bisa melihat kalian, wa qabiluhu, dan pasukannya, ya tentaranya setan. Jadi setan itu punya junud ya, punya tentara dari tempat yang la tarawnahum, yang kalian nggak bisa lihat. Nah, ini sudah dari sananya Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan dalam keadaan nggak kelihatan. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kemudian kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan setan itu sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Kayak setan itu nanti bisa mengajarkan sihir, kemudian sebagai pencuri berita langit dan sebagainya dan sebagainya. Itu karena bantuan dari setan. Wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjudin. Kalau makhluk itu tidak bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi, fa innahu la yajuzu, maka manusia itu enggak boleh an yunkiru, mengingkari ma sabata min umuril ghaibi walam yudriku. Tidak boleh mengingkari segala sesuatu apa saja yang telah sabit, yang telah tetap, yang telah ditetapkan dari perkara-perkara gaib, walam yudriku, yang mana dia tidak bisa menangkap hal tersebut. Ya. Tadi yang saya katakan bahwa saya manusia itu bahkan pada dirinya sendiri itu nggak bisa mengetahui semua hal. Semua hal itu belum tentu bisa diketahui oleh manusia. Contohnya tadi emosi marah, kemudian sedih, kemudian gembira, kemudian menangis. Ya itu apa? Di dalam diri saya ada. Ketika senang itu ada sesuatu yang meletup-letup, tapi nggak bisa dijelaskan. Ini apa? Di dalam ketika sedih itu ada sesuatu yang menggumpal di dalam dada, tapi nggak tahu itu apa. Nah, manusia itu nggak bisa mengetahui segala sesuatu, bahkan pada dirinya sendiri. Maka kalau pada dirinya sendiri itu nggak bisa mengetahui segala sesuatu, ya jangan sampai atau nggak boleh dong kamu untuk mengingkari sesuatu yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara-perkara gaib. Kemudian beliau melanjutkan, tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini beriman kepada takdir, beriman kepada takdir. Jadi itu rukun iman sudah ya, kemudian rukun iman. Nah, sekarang rukun iman terakhir yaitu iman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk, yang baik maupun yang buruk.
Kata beliau, al-qadaru bi fathid dal. Qadar dengan di fathah dalnya, qadaro. Qadar, darnya di fathah, bukan qadru. Kalau qadrin itu maknanya nanti sempit ya. Maknanya nanti sempit. Dengan di fathah dalnya adalah takdirullah taala lil kainat. Adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala lil kainat, untuk alam semesta. Haitsuma hasbama sabaqa ilmuhu waqtadathu hikmatuhu. Sesuai dengan apa yang telah terdahulu ilmunya dan sesuai dengan konsekuensi dari sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takdir. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir untuk alam semesta. Kemudian kata beliau, wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada takdir itu mengandung 4 hal. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Ini martabat beriman kepada takdir. Kita sebut yang pertama, kita mengimani ilmu Allah. Itu gampangnya, guys. Kita mengimani ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini jumlatan wa tafsilan. Baik secara global maupun secara rinci. Azalan wa abadan. Baik itu dari zaman azali terus sampai nanti abadi selama-lamanya. Azali itu enggak ada awalnya, abadi itu enggak ada ujungnya. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Azali itu artinya enggak ada awalnya. Kalau didahului dengan ketidaktahuan, itu namanya bukan azali. Kalau kemudian pengetahuannya itu montok, gitu, itu namanya bukan abadi. Gitu. Azalan wa abadan, ilmunya Allah itu tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak diakhiri dengan hilang pengetahuannya. Gitu. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Sama saja apakah ilmunya Allah itu berkaitan dengan af'alihi, perbuatannya Allah. Allah berbuat sesuatu itu Allah sudah tahu. Au bi af'ali ibadihi, atau dengan perbuatan hambanya. Allah juga sudah tahu tentang perbuatan hambanya. Allah mengetahui segala perbuatan kita. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang pertama, tingkatan yang pertama, kita mengimani tentang ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu mengetahui, meliputi segala sesuatu, dan ilmunya Allah itu bersifat azali dan abadi. Asani yang kedua, ini tingkatan yang kedua, adalah tingkatan yang namanya kitabah, pencatatan. Maksudnya bagaimana? Al-imanu bi annallaha ta'ala kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semuanya di dalam Lauhul Mahfuz. Segala semua yang berkaitan dengan takdir itu sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Wa fi hadainil amrayni yaqulullahu ta'ala, dan terhadap dua hal ini, yaitu tentang ilmu Allah dan pencatatan, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-80. Ini 180 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Alam ta'lam. Tidakkah kamu tahu? Nah, ini istifham ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, tapi maksudnya bukan untuk meminta jawaban. Kalau di dalam ilmu balaghah gitu, di dalam ilmu sastra gitu, tidak setiap pertanyaan itu maknanya minta jawaban. Betul ya? Kita kadang bertanya, itu maknanya bukan untuk minta jawaban. Kita bertanya, satu, kadang maknanya untuk menguatkan sesuatu yang sudah diketahui. Yang kedua, kadang maknanya itu untuk mengingkari gitu, mengingkari, bertanya tapi untuk mengingkari. Masa iya kayak gitu? Nah, itu kan bertanya, tapi kan bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk mengingkari. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui? Ini maknanya adalah takrir, untuk menetapkan, untuk menegaskan. Artinya, masa kamu nggak tahu gitu. Jadi secara secara
balaghahnya artinya kira-kira seperti, apakah kamu nggak tahu? Masa kamu nggak tahu? Annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, bahwasanya Allah itu mengetahui semua yang ada di langit maupun di bumi. Nah, begitu maknanya. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya semuanya itu ilmunya Allah itu fi kitab, telah tercatat di dalam kitab. Maksudnya apa? Al-Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang seperti itu bagi Allah yasirun, sangat mudah. Sangat mudah apa? Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah mencatat segala sesuatu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi sahihi Muslimin, di dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Amrin bin As radhiyallahu taala anhuma, Abdullah dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ayyahluqas samawati wal arda bi khamsina alfi sanah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir semua makhluk qabla, sebelum ayyahluqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfin, 50.000 tahun. Jadi Allah sudah mencatat semuanya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini yang kedua. Kita mengimani Allah telah mencatat semua ilmunya, gitu. Telah mencatat semua takdir. Kemudian ini untuk yang terakhir, yang ketiga untuk hari ini. Asal itu yang ketiga, al-imanu bi anna jami al-kainat. Kita mengimani bahwasanya semua makhluk, semua yang ada ini la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Tidak akan terjadi, tidak akan ada kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, tingkatan yang ketiga, kita mengimani masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua ini yang terjadi di dalam alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah. Nah, itu. Jadi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hujan itu kehendak Allah. Allah menurunkan Covid misalkan itu kehendak Allah. Allah mengangkat Covid nanti itu kehendak Allah. Sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi aw mimma yata'allaqu bi fi'il makhlukin. Sama saja apakah kehendak Allah tersebut berkaitan dengan perbuatannya Allah atau berkaitan dengan perbuatannya makhluk. Perbuatannya Allah itu sesuai dengan kehendak Allah dan perbuatannya makhluk itu juga sesuai dengan kehendaknya Allah. Qala Allah Ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sesuatu yang berkaitan dengan perbuatannya. Ini kehendak Allah yang berkaitan dengan perbuatannya. Kata Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, kata Allah, yakhluqu, menciptakan ma yasha, segala sesuatu yang apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan segala sesuatu yang apa yang dia pilih. Nah, di dalam tafsir Al-Baghawi, ini ayat ini turun berkaitan tentang protesnya orang musyrik. Orang musyrik Mekah itu dulu protes kepada Rasulullah. Apa protesnya? Loh, kenapa Quran ini turunnya sama kamu Muhammad? Kenapa enggak turun kepada dua orang yang mulia di antara kita? Jadi mereka bertanya kenapa Al-Quran itu enggak turun kepada tokoh-tokoh musyrikin, yaitu Al-Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Nah, kemudian Allah turunkan ini. Allah menciptakan segala sesuatu yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. Ya. Allah mau bagaimana dan Allah memilih siapa itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada urusan menurunkan wahyu gitu. Kemudian yang terakhir, waqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya. Yang akan ditanya itu kita. Yang akan ditanya itu kita. Kita ini berbuat itu kita akan ditanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak ditanya. Kenapa? Karena Allah berbuat sesuai dengan kehendak Dia. Satu-satunya Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu, sudah masuk waktu Isya.
Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi